Selamat pagi. Hari ini tajuk saya ialah persahabatan dalam Injil. Persahabatan dalam Injil. Bacaan dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Sila dengar saya baca. Aku bersyukur kepada Allah tetap setiap kali aku teringat akan kamu. Dan aku sentiasa mendoakanmu dengan sukacita dalam setiap permohonanku. Kerana persahabatanmu dalam Injil dari mulanya hingga sekarang. Aku yakin bahawa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. Wajarlah aku memikirkan demikian tentang kamu semua kerana kamu sentiasa dalam hatiku. Kamu juga turut mendapat kasih kurnia Allah bersamaku, baik dalam hal aku dipenjarakan ini maupun dalam tahankan dan meneguhkan Injil. Allah menjadi saksiku bahawa aku amat merindui kamu dengan kasih Kristus Yesus. Inilah doaku, semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian, supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara yang baik, sentiasa terus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari Kristus, serta dipenuhi dengan buah kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ada beberapa soalan yang ingin tahu. Soalan ini ialah soalan dari pada orang Kristen dan orang bukan Kristen pun. Berapa soalan ini? Ada nomor 1. Apabila seorang telah percaya kepada Yesus, adakah dia akan diselamatkan selama-lamanya? Orang tanya. Ada orang kata, percaya Yesus cukuplah. Engkau sudah diselamatkan, sudah adalah satu tempat di syurga. Ada orang kata, bukan, tidak. Engkau senang saja engkau percaya, tetapi engkau mesti mau buat ini, buat itu. Kalau begitu, mana satu betul? Okey, kita dengar soalan lain. Orang-orang Kristian yang mundur dan dingin, adakah mereka akan kembali kepada Yesus kah? Mereka sudah mundur dan sejuk. Ada ketiga, mereka yang meninggalkan iman mereka dan berpaling kepada kepercayaan lain, adakah mereka akan diselamatkan? Ini susah. Kita lihat lagi. Bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang hanya memanaskan bangku dan tidak terlibat dalam melayani penginjilan dan misi? Adakah mereka akan diselamatkan? Ramai orang begitu pun. Bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang masih melakukan dosa dengan kerap? Adakah mereka akan diselamatkan? Kalau kita lihatkan soalan-soalan ini semua, ini semua adalah tentang keselamatan. Keselamatan yang kekal.
kita mesti mau tahu kan apalah iman. Iman ialah kita dapat iman dari pendengaran firman Tuhan. Mesti ada firman Tuhan, iman baru kita baru dapat iman. Tetapi itu iman yang mulai, iman yang mudah. Kita jangan ingatkan, saya sekarang percaya Yesus, cukuplah saya dibaptis, saya adalah satu tempat di syurga tunggu saya tak payah buat apa-apa pun. Tidak. Saya kalau buatkan satu contoh ini, iman kita keselamatan ialah satu proses. Macam mana proses? Seperti saya sekarang buat kek. Saya gunakan bahan-bahan semua yang cukup, letak di mangkuk. Saya kacau sampai cukup. Saya letak di dalam oven. Kita tunggulah bakar di oven. Lepas itu keluar, kek bagus. Tetapi bila saya kacau-kacaukan itu bahan-bahan dan kacau-kacau, setengah ada seekor lidah cicak, seekor cicak yang jatuh di mangkuk saya. Saya kata, tak peduli lah, kacau. Masukkan, lepas itu masukkan itu oven, tak ada orang tahu. Tetapi orang makan memang tahu. Engkau mesti adalah, ini proses sebelum sampai hujung. Ini sekarang sudah ada kesilapan, sebab itu cicak sudah jatuh. Kita mesti membuangkan semua, mulaikan. Sama juga kepercayaan atau iman kita pun sama juga. Kita tidak tahu bila adalah kesilapan. Memang itu proses yang kita sampai hujung. Orang-orang Kristen sudah mundur dan dingin pun sama juga. Mereka sudah bagi can yang masuk, dan lepas itu mesti mau panas kerja. Kalau mundur dan dingin, seperti perjalanan atau itu atlet, ini jalan cross country, memang maraton, you tidak boleh mulai maraton lepas itu duduk sana tak payah buat apa. Memang engkau tidak boleh habiskan maraton. Memang engkau tidak boleh dapat hadiah. Seperti orang yang sudah tinggalkan iman, sekarang kepercayaan lain. Memang Tuhan dan Roh Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk semua orang. Dia tidak tinggal sana, duduk sana yang tidak buat apa-apa pun. Memang dia ada hendak orang-orang, nabi-nabi dan pastor-pastor semua mentolongkan semua orang akan kembali. Ada orang sebab dia sudah dirasa susah atau sukaran atau dia sudah dibuli atau dia sudah diluka, dia mau keluar dari Kristian, ya memang ada, tetapi kita mesti mau memenangi mereka dengan saksian yang baik. Itu Roh Tuhan tidak berhenti, dia memang hantar orang yang bawa kita kembali. Sebab kalau tidak, engkau sudah mulai tetapi tidak habiskan proses, memang keselamatan engkau mesti ada masalah. Kalau orang Kristen dia memanaskan bangku saja, tidak terlibat dalam melayani penginjilan dan misi, ya memang kita ada orang adalah banyak motif dan lain-lain kepentingan dia tidak tahu hal-hal apa.
Ada orang yang sudah tunggu 20 tahun lepas, dia kata, ayah, kalau saya sudah tahu 20 tahun dahulu, saya memang sudah terdapat banyak berkat. Tetapi sudah lambat. Pada masa itu mereka tidak mau dengar, mereka adalah hal-hal penting lain di otak dia, di hati dia. Tetapi kita mesti mau terlibat mereka, bawa mereka saksi dan masuk dalam misi aksi. Saya sudah ada banyak pengalaman di bidang ini, sebab saya bawa ramai orang masuk kampung-kampung. Bila dulu mereka duduk saja memanaskan bangku, sekarang mereka sudah masuk. Oh, dia baru tahu, dia di dalam ingatan gambaran dia tidak jelas. Tetapi bila mereka masuk, bila lihat, bila rasa, bila berbuat, bila ada pengalaman, konsep mereka sudah ubah, hati pun sudah buka. Dia tahu macam mana doa, tahu macam mana mau derma pun. Orang Kristen pun sama juga. Bila dia ada dosa dengan kerap, ya dia ada dosa. Kita semua orang dosa, tetapi ada orang yang pelan ubahkan, sebab ini dosa, ada ikatan besar. Kita mesti tolong dia pelan-pelan melepaskan ikatan itu dengan roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus. Pelan tolongkan, tetapi jangan berhenti, mesti ulangkan, tolong banyak kali. Keselamatan dia memang ada, sudah tunggu dia, tetapi mereka mesti mau dapat itu sampai ujung baru. Ini keselamatan ialah satu proses. Paulus di dalam Alkitab dia, Filipi 1, dia kata penegasan kepada orang Filipi. Ya, ini gereja Filipi ialah gereja yang pertama Paulus di Eropa. Paulus mula dengan di mereka, tetapi tidak lama dia sudah khotbah, sudah mulaikan gereja, tumbuh gereja di Filipi. Dia ditangkap sebab ada orang yang reportkan dia, kata dia ajar ini adalah ajaran sesat, ajaran Tuhan lain. Dia ditangkap, masuk di penjara. Lepas itu cerita pun tahu kan, orang penjara itu, pegawai penjara dia pun percaya. Dia seluruh keluarga dia pun percaya. Paulus sebab itu kata orang Kristen di Filipi, gereja Filipi yang bekerja sama dengan dia sangat sukacita. Dia mendoakan dengan sukacita. Kedua, dia kata persahabatan gereja Filipi dalam Injil dari mula dia hingga sekarang. Dia kata ini gereja Filipi tidak berhenti kerja bersama dengan dalam Injil, persahabatan dalam Injil. Ini mereka yang kuat kerja bersama. Ayat 7 dia kata gereja Filipi turut mendapat kasih karunia Allah bersama Paulus. Mereka bukan sahaja Paulus sukacita sebab mereka yang ada jadi persahabatan dalam Injil, mereka dapat kasih karunia Allah bersama dengan Paulus. Sebab Paulus di penjara atau dalam pertahanan dan mendukungan Injil, mereka yang berdiri bersama dengan Tuhan, itu Paulus dengan kasih karunia. Kata ini, keselamatan ialah mereka yang memulakan kerja yang baik akan disiapkan pada hari Yesus Kristus. Gereja baik, kerja baik ialah persahabatan dalam Injil.
Hari yang pertama mereka sudah mulai, yang Paulus kata tidak berhenti. Memang pada hari Yesus Kristus mereka disiapkan. Tuhan yang senang hati siapkan mereka. Ini ayat 6 di sini dia kata, Paulus kata, aku yakin bahawa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. Ini Paulus kata keselamatan adalah janjian Yesus Kristus. Yesus Kristus dia sudah mati di atas kayu salib untuk semua orang-orang yang dulu, sekarang, orang yang akan datang, semua orang. Tetapi sudah seperti emak sudah masak untuk semua anak-anak, siapa menerima dia. Yesus ada keselamatan sudah ada. Engkau mesti menerima. Menerima bukan satu kali kita menerima cukup. Selalu kita lihatkan ini keselamatan ialah komoditi. Seperti saya mau beli barang komoditi. Saya mau dapat A, dapat B, dapat C. Tetapi ini bukan mau tangkap, mau dapat. Tetapi ini ada proses. Proses ialah seperti buah, pelan-pelan masak, proses baru bagi dia masak. Seperti proses buat cake, proses. Seperti proses kita masuk sekolah, kita masuk universiti, proses baru kita keluar dapat graduasi. Kita mesti mau, itu satu proses. Tetapi proses ini Paulus ada berkongsi. Satu, Allah menjadi saksi untuk Paulus bahwa dia amat merintui gereja Filipi dengan kasih Kristus Yesus. Dia kata ini adalah saksian Allah. Ayat 9 dia kata ini doa Paulus, semoga kasih gereja Filipi bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian. Kasih gereja Filipi. Ini kasih mesti ada. Jadi tambah Filipi hari itu sudah jadi gereja, sudah menerima Yesus Kristus. Mereka yang tidak berhenti, yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang. Sekarang ini Paulus doa, kasih ini bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian. Mesti mau kasih dengan betul, kasih dengan ngam. Ini adalah aksi. Jangan duduk sana percaya saja, mesti mau aksi. Kedua, ayat 10, Paulus mendoakan supaya gereja Filipi dapat kehidupan yang sehat, sentiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari Kristus. Ini tulus ikhlas dan tidak bersalah. Ini adalah testimoni, kesaksian. Ini bukan saja aksi, adalah saksian hidup dia. Ke-11, Paulus mendoakan supaya gereja Filipi dipenuhi dengan buah kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini buah kebenaran. Ini bukan aksi saja dengan kasih, bukan saksian saja dengan kehidupan yang sehat, tetapi sekarang ada transformasi, dipenuhi dengan buah kebenaran. Ini adalah konsep proses. Proses ialah bersahabat dalam Injil. Ini persahabatan dalam Injil. Ini ya memang menolong seorang di dalam aksi, dalam kasihnya dan kesaksian dengan kehidupan yang sehat dan transformasikan hidup dia dan dipenuhi dengan buah kebenaran.
kita lihat lagi, ini adalah perjalanan iman. Perjalanan iman. Perjalanan iman ialah bersahabatan dengan Injil. Perjalanan iman ialah bersahabatan dengan Yesus. Bersahabatan dengan Tuhan. Dari awal hingga akhir. Mula-mula kita mula, tetapi kita jangan berhenti, mesti mau sampai ujung. Kemasukan hingga tamat pengajian. Kita sudah masuk universiti, tetapi jangan duduk sana. Mesti mau ikut undang-undang, cara-cara ini universiti, bacakan, buat assignment kah, essay kah, sudah hadir di kelas kah, semua sudah buat, masuk peperiksaan, sama tamat pengajian, sudah graduasi. Daripada pembaharuan kepada transformasi. Kita mula-mula dibaharui, perlahan-perlahan ditransformasi. Ini baharui ialah perlahan-perlahan, transformasi adalah ubahkan seorang yang baru. Dari permulaan hingga penyiapan. Mula-mula kita mulai, tetapi sampai siap penyiapan. Dari lahir hingga keabadian. Kita lahir tidak tinggal, tak mau kata tinggal maut lah, lahir hingga keabadian. Ini kita sudah lahir lagi, sudah percaya, tetapi jangan berhenti sana. Ini hidup kita mesti mau maju sampai keabadian. Dari penamaan hingga membuahkan hasil. Itu benih kita sudah masuk, sudah tanam, mulai, tetapi tunggukan hasil dia keluar. Ini adalah perjalanan iman. Engkau jangan duduk sini, mesti mau mulai jalan. Beberapa belahan berapa mesti mau mulai. Macam mana mulai? Bersama kerja dengan 2 orang, 3 orang bekerja bersama. Ikutkan ini pastor-pastor, penginjil, ikutkan, masukkan, pergi misi, pergi penginjilan, pergi pelayanan. Kita mesti bersama. Memang Tuhan akan menolong kami, siapkan kami sampai keselamatan. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami puji Tuhan. Tolonglah kami hari ini, kami boleh bersama-sama percaya Yesus Kristus dan mula dengan iman. Tetapi iman mesti mau dilengkapi dengan aksi. Baru iman boleh maju. Lepas itu kami mesti ada jadi kesaksian kehidupan yang sehat. Lepas itu kami boleh dapat transformasi kehidupan kami sampai kami boleh berbuah kebenaran. Tolonglah kami. Kalau kita buat begitu, memang keselamatan yang kekal sudah siap sedia untuk kami. Pada hari Yesus Kristus, kami doa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.